Halo sahabat angler, hari ini saya kedatangan reel yang sudah lawas sekali, sudah cukup tua ya, tapi ini adalah reel badak. Kita udah nggak bisa meragukan lagi kekuatannya. Ini adalah Ryobi AP Power 8000. Pertama-tama saya akan membuka bagian spoolnya. Oke. Ini adalah drag washernya. Di sini drag washernya dia sudah pakai ini ya, karbon ya. Dan plat juga. Oke, di sini dia sudah pakai bearing di bagian bawahnya. Oke, itu adalah bagian bearingnya. Sekarang kita buka rotornya. Oke, ini dia bagian rotornya. Masih cukup baik ya. Mungkin bisa didengar di sini. Kerjanya masih cukup baik. Tapi di sini sudah ada pengelupasan cat. Ini wajar ya, karena salah satu kelemahan reel ini adalah yaitu catnya yang cepat banget ngelupas. Tuh, seperti ini ya. Oke, kita akan buka. Sini ada klip untuk mengunci. Caranya membuka ya ditarik aja pelan-pelan seperti ini. Lalu di bagian sini juga sama, tarik pelan-pelan ya. Oke, sudah terbuka. Sini ada baut ya. Setiap sisi pasti ada baut, kiri atau kanan. Oke. Masih sangat bagus sekali. Tidak ada tampak
air mengendap atau korosi di bagian sini. Oke, sudah kuat. Bagian kanan juga sama ya, tapi di sini nih, di sini cuma kosong. Tuh, mungkin kalian bisa lihat di sini nggak ada apa-apa. Oke, kita taruh lagi. Jadi kita langsung jalan ke main body. Oke, ini dia. Jadi agar memudahkan kalian pada saat proses pemasangan, ada baiknya kalian kelompokkan ya. Oke. Sini ada ringnya ya. Ada bearing juga. Ini dia bagian pinion gearnya. Di sini ada pegas atau per. Nanti saya akan jelaskan kerja atau cara per ini bekerja itu seperti apa. Nah, di sini ada one way-nya. Oke. Masih sangat bagus sekali. Oke, lalu bagian selanjutnya kita buka dulu bawahnya, bagian bawahnya ini. Oke, di sini ada 3 buah baut, 4 sampai di sini. Jadi di sini tuh kalian kalau nggak ada kerusakan yang berarti, kalian bisa buka atau bisa nggak dibuka gitu loh. Itu pilihan, itu baut yang itu nggak ngaruh dia kalau kalian mau ngebuka tutup body ya. Tapi kalau cara saya selalu buka baut ini sebagai cara untuk mengecek sebuah reel apakah dia
bersih atau bebas dari korosi atau tidak. Jadi baut body ini ada 3 ya, baut 23 di sini dan 1 di sini. Saya lihat ukurannya tadi sama, jadi nggak masalah kalau kalian campur, dan kalau ketukar pun itu bukan masalah yang besar ya. Oke, kita lihat bagian main gearnya seperti apa. Oke, ini dia. Jadi sebelum kita bisa mengangkat main gear ini, kita buka dulu. Kita copot asnya, baru kita bisa mengangkat. Oke. Ini dia. Sudah selesai ya. Tinggal satu baut, satu ini. Oke, done ya. Hal pertama yang saya lakukan adalah setelah reel ini terbongkar, saya akan mengecek dulu reel ini masih dalam keadaan baik atau tidak. Saya melihat ada beberapa titik korosi di bagian luar dari main gearnya dan di bagian dalam. Sepertinya reel ini dulu telat dalam hal perawatan ya. Tapi mata gearnya kita cek di sini, kita masih berani pakai. Gearnya kita masih berani pakai ya, karena nggak ada cacat di mata gear. Oke, dan pelumasannya bagus. Oke, jadi nggak ada hal yang harus kita khawatirkan lagi dalam reel ini. Reel ini masih terawat dengan baik, cuman sayang kelemahannya dulu yaitu terlambat dalam hal maintenance, sehingga menyebabkan gearnya korosi ya. Oke, jadi hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah di saat kalian memasang, saran saya langkah baiknya kalian memasang pada bagian one way nya dulu ya. Tujuannya di sini biar kalian nggak kesulitan masukin pinion gearnya.
Nah, sini juga kalian perhatikan ya, ada seperti rumah space di sini ya. Di bagian ini dan di bagian sini nggak ada. Jadi pernya ini kalian cantolin aja di bagian sini. Oke, jadi seperti ini. Oke, kalian rapikan ya. Dan satu lagi masih dengan cara yang sama tapi di sisi lainnya ya. Oke, seperti ini. Jadi kerjanya seperti ini. Ini cara kerja pernya ya. Di sini kita langsung tutup aja. Seperti ini. Supaya pernya dia nggak lompat keluar. Oke. Kita pasang ini. Oke, jika kalian sudah selesai di bagian ini, kalian bisa langsung tutup. Dan perhatikan ya sebelum dipasang, perhatikan ini harus sudah betul-betul pas pada posisinya. Jadi kalau kalian balik seperti ini, itu bakal ada space di sini ya. Tuh, kayak gitu tuh. Oke, setelah terkunci seperti ini, pastikan aja dia nggak ada tanda-tanda seret atau keras untuk diputar. Oke. Bagian selanjutnya
Oke, jika kalian membongkar reel spinning tipe apapun itu, kemungkinan konsep partnya sama ya, kemungkinan besar ya, karena beberapa reel mungkin berbeda, cuman kemungkinannya kecil. Hanya di bagian reel-reel tertentu saja yang konsepnya beda. Oh, sorry. Jadi pada saat kalian buka atau maintenance reel kalian, jika kalian kalau kalian pengen bersihin gear dan kawan-kawannya, kalian bisa pakai bensin. Setelah bensin mungkin ada beberapa chemical lainnya, yaitu WD-40. Cuman kalau WD-40 pemakaiannya jadi boros banget. Jadi biasanya sih saya untuk pembersihan, untuk cleaning, saya pakai bensin dulu, baru nanti setelah saya lap kering, lap kain, baru saya ini lapisi langsung dengan grease. Di sini saya pakai grease CVT. Grease ini murah meriah ya, jadi kita nggak harus mahal gitu. Jadi beberapa teman-teman itu kan budgetnya terbatas, dan nggak semua orang bisa beli grease yang bermerek. Jadi di sini saya memberi saran, kalau kalian punya budget sedikit, budget yang low, kalian beli aja CVT grease di bengkel motor terdekat, itu pasti ada. Walaupun di daerah agak sedikit terpencil, itu pasti ada, karena dia ini grease ini dipakai untuk di CVT ya, seperti ini ya. Jadi yang kuning ini tipenya dia keras atau kental ya. Ini cocok buat kalian lapisi di main gear, hal seperti itu. Dan saya biasanya pakai yang grease kuning ini buat di bagian main gear, pinion, dan di bagian sini, di bagian one way bearing ya. Atau kalian bisa campur, terserah kalian yang mana yang menurut kalian bagus, mana menurut kalian baik. Oke. Karena ini sudah dilapisi, jadi saya hanya menambahkan grease saja di bagian pinionnya, supaya dia nggak terlalu berat kerjanya. Jadi ini sudah selesai. Lalu tahap berikutnya adalah menutup ya. Pastikan tidak ada parts yang tertinggal ya sebelum kalian menutup, karena kalau ada yang ketinggalan kalian harus repot bongkar lagi, apalagi dalam keadaan mata bautnya dull, itu susah sekali, sangat susah sekali kalian buka.
Jadi kalau udah ada tanda-tanda dia bakalan dol ketika kalian buka, itu lebih baik kalian tuh langsung pergi ke toko baut terdekat. Jadi kalian bisa ganti bautnya ya. Kalian pergi ke toko baut. Di toko baut itu sudah lengkap. Jadi kalian tinggal bawa contohnya, samakan bautnya, terus kalian beli, bayar, pulang. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Oke, kalian pasang lagi. Jadi di sini jangan lupa ya, kalau kalian ngelihat bagian-bagian seperti ini, kalian bisa lapisi dengan grease tipis-tipis, jangan terlalu tebal. Kasihan juga grease-nya mubazir. Sini saya melapisi dengan tujuan dan harapan bahwa ketika reel ini dipakai untuk memancing dan si pemiliknya agak sedikit malas untuk betul-betul membersihkan reelnya, jadi reelnya itu sedikit terlindungi dari korosi ya, korosi air asin atau air laut ya. Oke, saya tutup bagian sini karena sudah selesai. Oke. Ini kita pasang nanti aja belakangan. Sekarang yang harus kita pasang adalah bagian rotor. Dan siap untuk dipasang. Tapi jangan lupa ya, sebelum dipasang kita kaitkan dulu. Oke. Jadi memang agak sedikit susah ya untuk memasang ini karena di dalam sini ada per, jadi makanya agak susah. Oke. Jadi di sini kalian pasang dulu klipnya.
Jika kalian merasa klip ini masuk ke sini terlalu longgar, jadi kalian bisa tekan saja sedikit agar dia sedikit jaraknya itu nggak renggang, agak sedikit rapat. Oke, seperti ini. Jadi kalau dia renggang itu terlalu renggang, jadi gampang lepas. Nah, ketika kalian pakai dia untuk mancing, otomatis dia bakalan lepas tanpa kalian sadari. Nah, ini agak susah ya untuk dipasang, tapi lebih baik daripada dia gampang dipasang. Oke, sudah dengar ya, ada bunyi klek. Lalu kita putar agar dia tepat pada posisi bawah, supaya ketika kalian membuka kayak gini dia nggak bergeser ke atas dan lepas. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Posisi yang benar tuh kayak gini. Oke, kita pasang baut selanjutnya. Oke, ini sudah jadi. Kita bisa langsung pasang dia. Ini ringnya. Oke, jangan lupa untuk dilap. Yang kalian pasang. Oke. Dan bagian selanjutnya adalah spoolnya. Jadi spoolnya saya bersihkan aja, karena di bagian sini tuh seringkali nyimpen banyak air laut ya. Karena penyebabnya adalah ketika kalian gulung tali itu, tali braid line itu kan masih menyimpan banyak air ya, menyerap air dia, dan tanpa kalian sadari dia akan masuk ke sini. Oke,
karbonnya lagi. Yang terakhir lokernya ya. Ini masang lokernya ini sangat gampang sekali, dan lepasnya pun sangat gampang. Oke, pastikan nggak ada yang lepas. Lalu dilapisi lagi, nggak usah tebal-tebal, secukupnya saja, asal dia sudah melapis sudah cukup. Oke, kita balikin lagi seperti semula. Ini di bawah, ini di tengah, dan ini di atas. Oke ya. Jadi seperti ini dia. Oke sahabat angler, terima kasih sudah menonton. Keep always support channel saya ya, agar saya lebih berkembang dan lebih semangat lagi untuk bikin video-video lainnya. Kemungkinan next video saya akan sharing tentang video mancing dan tutorial membuat rangkaian untuk memancing pemula. Akhir kata, saya Turah Wijaya, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.